Inggris akhirnya berhasil melangkah ke final Euro 2024 setelah mengalahkan Belanda dengan skor 2-1 dalam semifinal yang penuh drama. Keputusan penalti kontroversial yang diberikan melalui VAR menjadi titik balik penting dalam pertandingan ini. Namun, apakah keputusan wasit sudah tepat? Mari kita telaah lebih dalam pro dan kontra dari penggunaan VAR yang kembali menuai kontroversi ini. VAR atau Video Assistant Referee merupakan teknologi yang diperkenalkan untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan yang krusial di lapangan. Tujuan utama VAR adalah untuk mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi akibat keterbatasan penglihatan atau sudut pandang wasit, sehingga keputusan yang diambil lebih adil dan akurat. Biasanya VAR digunakan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan pelanggaran lain dapat diambil dengan lebih akurat dan adil. Namun, sejak diperkenalkannya VAR, justru VAR seringkali menjadi sumber kontroversi. Beberapa keputusan yang dihasilkan melalui VAR justru menimbulkan perdebatan sengit di kalangan penggemar, pemain, dan pundit sepak bola. Meskipun dimaksudkan untuk memberikan keadilan, VAR kerap kali dituding merusak ritme permainan dan membuat keputusan yang dinilai tidak konsisten. Ketidakkonsistenan dalam penerapan VAR dan interpretasi aturan yang berbeda-beda sering menjadi sumber ketidakpuasan. Baru-baru ini, VAR kembali menjadi sorotan dalam pertandingan semifinal Euro 2024 antara Inggris dan Belanda. Di menit ke-14, Harry Kane mendapatkan peluang emas, namun gagal memanfaatkan dengan baik. Setelah melepaskan tembakan, Kane terjatuh akibat kontak dengan bek Belanda, Denzel Dumfries. Awalnya, wasit Felix Zweier hanya memberikan tendangan gawang, namun setelah intervensi VAR, keputusan berubah menjadi penalti bagi Inggris. Kane pun berhasil mengeksekusi penalti tersebut, menyamakan kedudukan dan membuka jalan bagi kemenangan Inggris. Ya, tentu keputusan penalti ini mendapatkan beragam reaksi dari para pengamat sepak bola, pemain Belanda hingga netizen. Gary Neville, pundit terkenal dan mantan pemain timnas Inggris, mengkritik keras keputusan tersebut. Dalam analisisnya di ITV Sport, Neville menyebut keputusan itu sebagai a disgrace dan berpendapat bahwa tackle Dumfries seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran yang layak mendapatkan penalti. Menurut Neville, tindakan Dumfries adalah upaya sah untuk memblokir tembakan dan kontak yang terjadi setelah Kane melepaskan tembakan tidak seharusnya dihukum. Kemudian James Carragher, mantan bek Liverpool, juga memberikan kritik di media sosial. Carragher menyatakan bahwa keputusan tersebut never a penalty, yang merasa bahwa penalti tersebut terlalu lembut dan tidak adil. Beberapa penggemar di media sosial juga menyuarakan ketidakpuasan mereka. Salah satu dari fans Belanda, selain VAR yang tidak berada pada posisi yang sesuai untuk keputusan Kane, VAR juga gagal memundurkan waktu 2 detik untuk menunjukkan Saka melakukan handball. Ya, menurutnya VAR seharusnya mengecek lebih ke belakang, yang ternyata terdapat sentuhan dari tangan dari Saka. Selanjutnya, pelatih Belanda, Ronald Koeman, juga tidak kalah keras dalam kritiknya. Koeman menyebut bahwa tackle Dumfries hanyalah upaya untuk memblokir bola, dan bahwa keputusan VAR telah merusak permainan. Apa yang harus dilakukan seorang bek? Ini bukan penalti. Dumfries hanya ingin memblok bola, dan sepatu mereka bertabrakan. Keputusan VAR semacam ini menghancurkan sepak bola. Lalu ada Virgil van Dijk, kapten tim nasional Belanda, juga merasa sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Van Dijk juga menyayangkan wasit yang terlalu cepat masuk ke dressing room setelah peluit akhir tanpa berjabat tangan. Wasit langsung berlari ke dalam setelah peluit akhir dibunyikan. Itu sudah banyak mengatakan, ujar Van Dijk. Di sisi lain, Harry Kane memberikan komentarnya setelah pertandingan, menyatakan bahwa kakinya benar-benar terasa sakit akibat tackle tersebut, dan merasa beruntung bisa mencetak gol dari titik penalti. Kane juga mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tim dan siap menghadapi tantangan final. I don't know, my foot's hanging off, so he definitely caught me, but yeah, look, sometimes you get it, sometimes you don't. I was happy to step up and see that one go in the back of the net. It was a nice feeling for sure, and now, you
I'm just happy to. Sedangkan menurut peraturan IFAB, tindakan yang dianggap ceroboh, sembrono, atau menggunakan kekuatan berlebihan dapat berujung pada penalti. Dalam kasus ini, tackle Dumfries dinilai berbahaya karena dilakukan dengan kaki yang tinggi dan menunjukkan studsnya. Meskipun terlihat keras, keputusan tersebut sejalan dengan aturan yang berlaku, di mana tindakan semacam ini kerap dianggap sebagai pelanggaran di area penalti. Ya, pada akhirnya di atas segala kontroversi yang ada, Inggris akhirnya memenangkan pertandingan melalui gol dramatis dari Ollie Watkins di menit ke-90 dan memastikan tempat mereka di final melawan Spanyol. Ini adalah kesempatan bagi Inggris untuk meraih gelar juara Eropa pertama mereka dalam sejarah, sementara Belanda harus kembali berjuang di turnamen berikutnya. Keputusan VAR dalam pertandingan ini menyoroti kembali perdebatan tentang teknologi dalam sepak bola. Meskipun dirancang untuk memberikan keadilan, penerapannya yang tidak konsisten seringkali menimbulkan kontroversi. Di balik apakah penalti yang diberikan kepada Inggris sudah tepat atau tidak, yang jelas VAR akan terus menjadi bagian integral dalam sepak bola modern, membawa serta pro dan kontra yang menyertainya. Jadi bagaimana pendapat kalian?